dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa di saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk datang di rumah-Nya yang kudus, untuk kita menaikkan setiap pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan kita mempersiapkan hati kita bagi Dia. Kita teduhkan hati kita dan biarkan hanya kuasa Tuhan yang menyentuh setiap hidup kita. Haleluya. Mazmur 24 firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus? Siapakah yang boleh datang di tempatnya yang kudus? Hanya mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dan biarkan itu yang ada di dalam setiap hati kita. Haleluya. Kudus, Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Terima kasih, ya Yesus. Terima kasih. Kados, 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 Adonai Elohim Zebaoth, Adonai Elohim Zebaoth, Asher Yahweh Yahweh, Asher Holy,
was and who is and who is to come, who was and who is and who is to come, who was and who is and who is to come, who was and who is and who is to come. Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Amin. Kekudusanmu melingkupi akan tatamu. Kudus, kudus, kudus. Allahku, Tuhan semesta alam. Allahku, Tuhan semesta alam. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa Tuhan mencurahkan anugerahnya dan kebaikannya bagi setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan yang adalah kudus dan Allah dalam hidup kami. Haleluya. Sebab dia begitu baik di dalam hidup kita. Yes. Haleluya. Ya biarkan kemegahan Tuhan yang memenuhi akan tempat kudusnya. Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Harapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap
Dia Allah yang begitu baik bagi hidup kita. Haleluya. 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 Dia lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan dia rancangkan segala sesuatunya begitu baik untuk kita bisa menikmati setiap kebaikan Tuhan. Dan mari kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Karena dia Allah yang sungguh baik di dalam hidup kita. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik dan Engkau sangat baik. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Ku telah mengenal kasih setia-Mu. Aku telah mendengar kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku.
Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau turut dan layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Engkau yang berfirman dan menjadikan segala sesuatunya indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau yang berfirman, maka semuanya itu jadi di dalam kehidupan kami. Sehingga segala sesuatu Engkau jadikan dari yang tidak ada menjadi ada di dalam hidup kami. Dan biarkan mujizat-Mu itu sungguh-sungguh terjadi Tuhan. Dan biarkan kami menikmatinya di dalam hidup kami. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ini yang kami yakini dan percaya dalam hidup kami. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Dan kami percaya saat kami berdoa Kau lakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada
siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat kesempatan kami boleh beribadah, kami boleh memuji, mengagungkan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang sudah kami persembahkan sungguh-sungguh berkenan, layak di hadapan Engkau. Dan ini waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, terangi hati kami, biarlah kebenaran firman-Mu boleh menggugah setiap kami untuk lebih sungguh-sungguh menempatkan firman-Mu yang terutama di dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan diri kami masing-masing dalam tangan-Mu, baik hamba-Mu yang terbatas dan setiap kami yang sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kau berkati setiap kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, saya ucapkan selamat beribadah, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan tema yang saya ingin bagikan untuk ibadah pagi ini adalah Alkitab Pedoman Hidup Kristen. Alkitab Pedoman Hidup Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, secara khusus saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat ayat yang sudah pernah saya bahas dalam minggu pertama, yaitu 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17. Nah Saudara, sebuah pertanyaan yang perlu dijawab oleh saudara dan saya juga. Apa pertanyaannya? Sederhana saja saudaraku. Manakah yang paling mantap, yang paling saudara utamakan untuk dijadikan andalan dalam hidup saudara? Statuskah? Harta? Jabatan? Kepandaian? Atau firman Allah? Saudara, bagaimana kita menempatkan beberapa hal ini yang saya tanyakan? Hartakah, status, jabatan, kepandaian, atau firman Allah? Saudara yang saya kasih, Alkitab bukan sekedar kumpulan ayat-ayat, tetapi Alkitab itu merupakan pedoman hidup yang mengatur relasi hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, manusia dengan alam lingkungan di mana kita berada. Nah saudara, sebelum masuk lebih dalam lagi, saya ingin mendasari pembicaraan kita dari Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba
dan tidak percuma bersusah-susah. Amin. Saudaraku, ketika kita membaca ayat ini, ada pesan yang menarik yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Yaitu apa? Agar kita itu memiliki hidup yang berdampak. Dikatakan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Apa menjadi pesan ini? Tidak lepas dari apa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan, bahwa kamu adalah terang dunia. Biarlah terangmu itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Jadi Paulus bagikan hal ini kepada kita supaya kita memberikan dampak pengaruh. Tentu yang positif, bercahaya. Nah, karena itu kita diminta untuk bertindak, melakukan segala hal, segala sesuatu dalam tindakan kita. Dikatakan dalam ayat 14. Lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dalam ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Ketika kita bicara tentang bersungut-sungut, tentu kita ingat bangsa yang suka bersungut-sungut dalam kitab suci itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel disebut sebagai bangsa yang bengkok hati dan keras hati. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka dikatakan tegar tengkuk. Ya, keras hati, bengkok hati. Mereka memiliki kecenderungan selalu menggerutu, selalu mengeluh kepada Tuhan. Dan akibatnya mereka juga punya kecenderungan untuk tidak patuh, tidak taat kepada Tuhan. Apa yang Paulus sampaikan ini berlaku juga bagi kita. Jadi pernyataan Paulus, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Kenapa demikian? Fakta begitu banyak berbicara. Bahwa begitu banyak, artinya tidak sedikit yang mengikut Tuhan. Maaf, hanya tubuhnya dan luarnya yang menampilkan wajah kekesenan. Dan kata lain, castingnya itu memang Kristen. Tetapi hatinya jauh sekali dari Tuhan. Saudara, sementara pandangan dunia berkata, selama itu menyenangkan, selama itu mendatangkan bahagia, lakukanlah. Tidak apa-apa untuk melakukannya. Saudara, kita ada di dunia yang sangat kompromistis. Kita selalu diajak untuk berkompromi, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, kita perhatikan kembali Filipi 2 ayat 16, dikatakan sambil berpegang pada firman. Menarik kata berpegang pada firman kehidupan. Saudara, kata berpegang di sini berasal dari kata Yunani eko. Nah, kata eko ini merujuk atau menunjukkan sikap yang terus-menerus bertahan atau kuat. Dan kata preposisi yaitu kata pada, berpegang pada. Nah, kata pada itu kata ini menjelaskan berada di atas. Ya, dalam terjemahan lain, ini memberikan arti diamati, dipegang erat-erat agar jangan sampai lepas. Jadi ketika berbicara berpegang pada firman kehidupan, berarti diamati, dipegang erat-erat, ya firman kehidupan itu agar jangan sampai lepas. Ini sesuatu yang menarik. Sejauh mana kita menempatkan firman Tuhan itu. Sehingga tidak boleh kita lepaskan dalam setiap mengambil keputusan. Nah, dalam konteks ini
Ini berarti bahwa firman Allah menjadi pedoman atau menjadi pegangan hidup setiap orang percaya. Apa manfaatnya? Apa kegunaannya firman Tuhan ini bagi orang percaya? Karena dikatakan menjadi pedoman, menjadi pegangan hidup. Ada 3 hal yang menarik dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17. Yang pertama saudara, Alkitab adalah otoritas tertinggi dan sumber kebenaran yang sejati. Ini menjadi dasar kita menempatkan Alkitab itu sebagai pedoman hidup, sebagai pegangan hidup, karena Alkitab adalah otoritas tertinggi yang memegang peran kuasa yang tertinggi. Dan Alkitab itu juga sumber kebenaran yang sejati. Kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk sementara ini kita fokus dalam frasa yang awal. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Perhatikan, ada 2 ungkapan yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu segala tulisan, yang kedua diilhamkan Allah. Saudara, kata segala tulisan dalam bahasa Yunaninya pasagrapa, ini menunjukkan pada Alkitab. Secara khusus Perjanjian Lama yang adalah firman Allah, lalu kemudian Injil-Injil baik yang didengar secara lisan dan tulisan, sama seperti Perjanjian Baru, satu kesatuan. Jadi artinya ketika bicara segala tulisan, bukan bicara hanya ayat yang ada dalam 2 Timotius pasal 3 ini. Artinya seluruh kitab suci kita, saudara. Dan kitab suci ini diilhamkan Allah. Nah, kata diilhamkan Allah artinya theopneustos. Theopneustos artinya dinafaskan oleh Allah, dihembuskan oleh Allah. Nah, kata kerja diilhamkan, karena kita lihat kata awal di, berarti ini ditulis dalam bentuk pasif, jadi bukan aktif. Berbentuk pasif berarti Alkitab itu adalah hasil dari nafas Allah, karena dihembuskan oleh Allah, dinafaskan oleh Allah. Berarti Alkitab itu adalah karya Allah. Jadi ingat, bukan bentuk aktif. Kalau bentuk aktif artinya Alkitab mengucur atau berbicara mengenai Allah. Tidak. Kalau Alkitab berbicara tentang Allah, berbicara mengenai Allah, enggak jauh bedanya dengan buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Nah, saudaraku, jadi Alkitab ini adalah semata-mata karya Allah. Nah, kemudian kita lihat di sini dalam ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kata yang ketiga, kata yang. Perhatikan, penggunaan kata yang sangatlah tidak tepat. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena konstruksi dalam bahasa Yunani bukan dalam bentuk atributif tetapi predikatif. Jadi jika diterjemahkan dengan yang, segala tulisan yang diilhamkan Allah berarti segala tulisan ada yang diilhamkan oleh Allah dan ada yang tidak diilhamkan oleh Allah. Karena itu dalam teks bahasa Yunani kata yang di sini sangatlah tepat, lebih tepat diterjemahkan adalah. Dalam versi bahasa Inggris, dalam versi NIV menjelaskan segala tulisan Alkitab adalah diilhamkan Allah. Dalam versi King James, segala tulisan diberikan melalui inspirasi Allah.
Nah, kita bisa bandingkan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Perhatikan ayat 21. Tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Jadi nubuat ini adalah karya dari Roh Kudus, dorongan dari Roh Kudus. Nah saudara, kalau kita melihat gambar ini saudaraku, bahwa gambar ini menjelaskan kepada kita sebuah kapal layar. Kapal layar ini bisa berlayar di tengah-tengah laut lepas karena digerakkan oleh angin. Tetapi awak kapal juga aktif dalam menggerakkan kapal. Seperti itulah sang penulis, saudara. Jadi sang penulis berperan seperti itu, ambil bagian untuk menulis apa yang didengar. Yang didorong oleh Roh Kudus, seperti awak kapal. Juga ambil bagian, begitulah sang penulis menulis. Jadi kitab suci ditulis kurang lebih 40 penulis atau pengarang yang berbeda-beda. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang menjadi raja, ada yang jadi nabi, rasul, petani, peternak, guru, ya, dokter atau tabib. Memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan proses penulisan kitab suci ini kurang lebih 1500 sampai 1600 tahun. Tetapi sesuatu yang menarik, semua hal yang ditulis di dalam kitab suci atau Alkitab menunjukkan arah dan tema yang sama, yaitu rencana keselamatan dari Tuhan bagi manusia yang berdosa melalui kasih Kristus. Jadi kalau kita telusuri jadi Kejadian, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu bicara tentang rencana keselamatan dari Tuhan bagi manusia melalui kasih Kristus. Nah, jadi sangatlah jelas bahwa firman Allah ini bukan hasil inisiatif manusia, melainkan Allah, sehingga Alkitab tepat dan dapat dipercaya. Ini yang membedakan Alkitab dengan buku-buku yang lain. Membedakan Alkitab dengan tulisan-tulisan yang lain. Ya, karena Alkitab memang memberikan informasi seperti tulisan-tulisan atau buku-buku. Tetapi Alkitab juga sekaligus memberikan transformasi. Perubahan dalam hidup. Kuasa firman Tuhan sangat besar. Yang mampu mengubah hidup seseorang dan berkuasa. Ini sesuatu hal yang menarik. Yang perlu kita pahami. Orang-orang yang tadinya susah diatur, kehidupannya begitu rusak. Tetapi bisa berubah oleh karena firman Tuhan. Dunia berkata, watuk bisa diobati, watak enggak bisa. Tapi firman Tuhan mengatakan, bukan hanya Alkitab berisi informasi tetapi juga transformasi, bikin perubahan. Nah, jadi saudaraku, Alkitab yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru bukanlah kisah, bukan fable atau mitos tentang Tuhan. Jadi Alkitab tidak berbicara tentang Tuhan. Tapi Alkitab adalah firman Allah yang ditulis sepenuhnya berdasarkan wahyu ilahi. Kalau bicara wahyu ilahi berarti punya otoritas, tidak bisa salah dan berwibawa, berotoritas. Saudara, kitab suci ditulis oleh Tuhan yang menciptakan dunia.
Tuhan yang melampaui sejarah, yang telah menggerakkan orang-orang sepanjang sejarah dalam kurun waktu kurang lebih 1600 tahun untuk menulis firman-Nya bagi umat manusia. Kalau kita melihat teori-teori yang dibuat oleh manusia, setiap teori yang dibuat, buku diciptakan, namun teori yang dibuat oleh manusia ini tidak sama dengan teori aslinya. Karena pendapat manusia bisa berubah, tapi Allah melampaui sejarah. Karena itu tidak heran tema Alkitab kita bicara tentang keselamatan dan kasih Kristus untuk dunia. Apa menjadi pelajaran bagi kita? Kalau kita menyadari bahwa Alkitab itu memiliki otoritas, memiliki wibawa dan sumber dari kehidupan kita. Karena itu saudaraku, kita perlu mengakui bahwa Alkitab yaitu firman Allah adalah mutlak dan benar. Mutlak, absolut dan benar. Alkitab adalah firman Allah, merupakan standar dan pedoman bagi kehidupan orang-orang percaya, bagi pengajaran orang percaya, pedoman dan pengajaran gereja. Karena itu saudara, kita tidak cukup tahu saja itu benar, tapi juga kita harus membacanya, menjalaninya apa yang Alkitab katakan kepada kita. Tidak hanya tahu firman Tuhan itu benar, tapi juga harus membaca sekaligus menerapkannya. Saudara, kita diberikan waktu begitu banyak oleh Tuhan dalam kondisi penyebaran COVID-19 ini. Biarlah waktu ini bukan kita gunakan waktu untuk dibayangi ketakutan, untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat bagi kehidupan rohani kita. Biarlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan untuk membaca Alkitab. Membaca firman-Nya. Ya. Nah, pertanyaannya, berapa kali kita sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Saya harapkan kesadaran untuk membaca Alkitab bergairah dalam hati kita. Bukan satu ayat. Beberapa pasal setiap hari kita bacakan. Karena Alkitab itu berwibawa, punya otoritas. Yang kedua, Alkitab memiliki kegunaan. Alkitab memiliki manfaat. Alkitab itu bermanfaat. Yang pertama, bermanfaat bagi keselamatan manusia. Kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Perhatikan di sini, memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Jadi kita melihat Alkitab itu memberi hikmat kepadamu, dapat memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau. Ini merupakan satu kalimat dan kata dapat, istilah dapat dalam ayat ini sebenarnya menunjukkan bahwa firman Allah itu dinamis. Firman Allah itu berkuasa untuk menuntun, dinamis dan berkuasa untuk menuntun. Luar biasa. Dan juga sekaligus memberikan hikmat. Saudara, sebuah hikmat untuk bisa mengenal Yesus Kristus dan juga untuk di mana karakter kita diubah seperti Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Mengapa dunia sulit untuk diyakinkan? Karena mereka tidak punya hikmat. Di awal-awal saya juga begitu, saya hanya melihat kekesalan itu ya sebuah agama saja. Sekedar agama. Tetapi setelah belajar firman Tuhan, memberikan hikmat, kemampuan untuk memahami bahwa saya membutuhkan Tuhan. Karena saya membutuhkan Tuhan berarti saya membutuhkan keselamatan. Karena itu saya
tempatkan, hadirkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya. Sehingga keselamatan menjadi bagian dalam hidup saya. Saudara, apa yang dapat kita pelajari di sini? Alkitab mengabarkan tentang dosa. Alkitab juga mengabarkan tentang Sang Juru Selamat. Dari awal kitab sampai akhir. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan bukan hanya sekedar cerita, kisah-kisah kehidupan. Bukan sekedar perintah-perintah. Tetapi kita membaca bagaimana Tuhan memberikan hadiah terbesar untuk kita. Untuk saudara dan saya melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, di era-era revival di Amerika, ada sebuah gerakan bagaimana supaya Injil itu dikenal. Beberapa tokoh-tokoh Injili berupaya menyebarkan Injil Yohanes, traktat. Buku kecil Injil Yohanes, saya masih ingat diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Jadi Injil Yohanes disebarkan. Begitu banyak orang yang mengambil keputusan setelah membaca Injil Yohanes. Karena kitab suci memberikan hikmat. Sehingga menuntun orang pada keselamatan. Saudara, kuasa firman Tuhan sangat besar. Yang mampu mengubah hidup seseorang dan berkuasa. Puji Tuhan. Manfaat yang kedua bagi orang percaya, kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini luar biasa. Kegunaan yang pertama tadi untuk keselamatan bagi orang tidak percaya. Sehingga orang itu mendapatkan hikmat dan berubah. Yang kedua, bagi orang percaya. Saudara, sesudah kita percaya dan diselamatkan dan mengetahui pekerjaan besar Tuhan, karya besar Allah tentang keselamatan. Hidup kita pun diubah oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena keselamatan dan perubahan hidup merupakan satu paket. Jadi kita tidak boleh puas dengan status Kristen kita. Kita tidak boleh puas dengan KTP kita yang menjelaskan bahwa kita orang Kristen. Ya, jadi diubah oleh Kristus karena keselamatan dan mengalami perubahan hidup. Satu paket. Saudara, petunjuk hidup yang ada di Alkitab pun selalu relevan dengan kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang. Jadi kitab suci ini berguna terus bagi orang-orang percaya. Bukan hanya pada waktu Paulus menulis surat kepada Timotius. Sampai detik ini pun kitab suci itu bermanfaat bagi setiap orang percaya. Mari kita lihat gambar ini, saudaraku. Tadi kita sudah lihat bagaimana kegunaan kitab suci dalam kehidupan orang-orang yang belum percaya untuk menerima keselamatan. Digambar sayap kiri. Kitab suci itu diberikan oleh Allah ya untuk memberikan hikmat kepada orang-orang yang belum percaya, bukan Kristen, agar mereka dituntun kepada keselamatan. Sudah kita bahas tadi poin pertama, kegunaan kitab suci. Yang kedua, sayap kanan, kitab suci diberikan oleh Allah untuk orang yang sudah percaya dan diselamatkan. Karena kitab suci ini bermanfaat bagi setiap orang Kristen. Kita lihat gambarnya. Gambar kedua, dikatakan mengajar. Kedua, menyatakan kesalahan. Ketiga, memperbaiki kelakuan. Keempat, mendidik dalam kebenaran. Dan tujuannya apa? Nanti kita singgung dalam poin ketiga dari khotbah ini. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudaraku, kita lihat yang pertama. Manfaat kegunaan kitab suci bagi orang percaya yang pertama adalah mengajar. Berarti kita harus punya attitude. Kita harus punya sikap untuk belajar. Karena kitab suci itu
untuk mengajar, berarti harus diresponi oleh setiap orang Kristen untuk belajar. Hidup ini adalah untuk belajar. Kapan berhenti belajar? Saat kita mati. Jadi selagi kita hidup harus belajar. Belajar bukan hanya dalam kelas yang bersifat formal. Jadi belajar ini seumur hidup. Lebih-lebih untuk kehidupan rohani kita. Berarti kalau kita berhenti untuk mau belajar, kita akan mati. Ini prinsip hidup. Jadi kalau saudara sadar, saudara hidup, belajar. Dalam hal ini, belajarlah Alkitab. Belajar Alkitab bukan hanya ditujukan pada mahasiswa sekolah teologi, bukan ditujukan pada pendeta atau rohaniwan. Semua orang percaya. Alkitab punya tujuan untuk mengajar. Jadi kita tidak bisa melakukan apa yang kita tidak ketahui. Jujur begitu banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Dan itu akan diungkapkan dalam Alkitab. Ketika kita belajar Alkitab baru kita ketahui. Dan apa yang kita ketahui itu yang akan mengarahkan kita untuk melakukannya. Saudara, firman Allah diingat dan diterapkan. Setelah kita belajar, kita ingat. Lalu kita lakukan yang memberikan transformasi perubahan hidup. Kalau kita membaca atau belajar firman Tuhan, tapi kita tidak berubah, maka ada sesuatu yang salah. Ya, ada sesuatu yang salah. Belajar cuma hanya di otak. Semua dihafal, tapi tidak dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Biarlah kita sadari, kitab suci diberikan untuk mengajar. Perlu diresponi untuk belajar. Ingat, tujuan belajar adalah perubahan hidup. Jadi kalau tidak berubah, berarti ada sesuatu yang salah ketika kita belajar. Tujuan yang kedua bagi orang percaya, menyatakan kesalahan. Dalam 2 Timotius 3:16 menyatakan kesalahan. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seseorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat ini menarik. Jadi seperti kita bercermin. Ketika kita bercermin, ya, lalu kita lihat muka kita, ada noda hitam bekas wajan yang kita pegang, ada noda hitam. Sementara kita akan pergi ke pesta. Saya begitu yakin orang yang mau berubah, dia tidak mungkin pergi ke pesta tanpa membersihkannya. Ketika dia bercermin, dia melihat noda hitam di pipi kanannya. Sehingga dia ambil tindakan untuk membersihkannya. Walaupun membutuhkan waktu demi untuk sebuah penampilan. Saudaraku, karena itu Yakobus berkata dalam ayat 23 tadi, ya, sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, dia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudaraku, ini sesuatu yang menarik. Saat membaca firman Tuhan, semakin kita mengacah dengan firman Tuhan, semakin kita tahu ada yang tidak beres. Karena itu kita perlu belajar membaca Alkitab. Ketika kita membaca, kita diberitahu ada sesuatu yang tidak beres. Kita tidak akan bisa bertumbuh kalau kita tidak tahu kesalahan kita. Kita tidak akan bisa bertumbuh kalau kita tidak tahu kekurangan kita. Siapa yang sempurna termasuk saya berkhotbah? Saya banyak kekurangan. Saya bisa salah, bisa keliru. Tapi dengan memahami kitab suci, membaca, saya diingatkan, saya beritahu sehingga saya perlu bertobat. Saya harus berubah. Saudara, kita sering ingin orang lain itu berubah. Itu punya kecenderungan seperti itu. Kita selalu melihat orang lain, kita menunjuk orang lain. Kita mengeritik orang, kalau ada orang salah kita salahin terus, tidak bisa mengampuni. Menyimpan kesalahan orang lain. Menganggap kita itu jauh lebih baik
dari orang yang kita lihat, yang kita kritisi. Kita merasa kita jauh lebih benar. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Perhatikan, firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Saudaraku yang saya kasih, firman Allah itu hidup, aktif dan dinamis. Digambarkan oleh penulis Ibrani seperti pedang bermata dua yang menusuk dan mengubah. Iya. Jadi firman Allah itu bukan hanya untuk dibaca, dibicarakan, disampaikan. Firman Allah yang kita sampaikan itu kembali ke kita, menusuk. Dinamis yang membuat kita berubah. Manfaat yang ketiga untuk orang percaya. Firman Allah bukan hanya untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Saudara, saat kita dijamah, kelakuan kita akan berubah. Jadi saat kita dijamah oleh Tuhan lewat firman yang kita baca, maka otomatis kelakuan kita pun akan berubah. Saudara, kita tidak bisa berubah kalau hati kita dan pikiran kita tidak sejalan. Jadi hati dan pikiran harus sejalan searah. Saudara, Alkitab selalu memberikan kontras untuk kita lakukan. Jadi bukan bicara tidak boleh A, B, C, D. Ya, tetapi firman Allah juga memberitahukan apa yang harus kita kembangkan. Sebagai contoh, jangan kasari istrimu, tetapi kasihi dia. Bukan hanya jangan saja, ada tindakannya, pengembangannya. Jangan kasari istrimu, tetapi kasihilah dia. Janganlah berkata-kata kotor, tetapi berkata-katalah yang membawa berkat. Berkata-katalah untuk membangun, yang membawa sukacita pada orang lain, dan lain sebagainya. Jadi memperbaiki kelakuan. Saudaraku, ini bukan sekedar kita bicara, saudaraku, apa yang kita lakukan atau tidak lakukan, tapi bicara juga tentang pengembangan. Yang keempat, bagi orang percaya kegunaannya melatih dalam kebenaran. Saudara, kata melatih ya dalam kebenaran sini adalah dipakai seperti orang tua mendidik anak. Sebagaimana orang tua mendidik anak, perlu konsistensi kasih, motivasi dan disiplin. Wah, kalau orang tua tidak konsisten, tidak punya kasih, motivasi dan disiplin, maka anak-anak sulit untuk berubah. Demikianlah sebagai orang percaya kita perlu dilatih, dididik, dilatih dalam kebenaran. Saat kita membaca firman Allah, saat kita membuka Alkitab kita, membaca firman Tuhan, maka kita ada restorasi. Ya, ada pembaruan, ada pemulihan, dan hidup dalam kebenaran. Sehingga menjadi gaya hidup lifestyle kita. Sehingga kita tidak harus dipaksa-paksa lagi untuk melakukannya. Jadi ada kesadaran kalau kita tahu ini salah, kita dilatih, dididik dalam kebenaran. Kita tidak usah dipaksa, kita tahu ini hal yang benar, kita lakukan. Tapi kan ada orang yang selalu didorong-dorong untuk melakukan yang benar. Karena dia tidak mau melatih dirinya, dididik dalam kebenaran. Nah saudaraku, setelah kita belajar pertama tadi Alkitab memiliki otoritas berwibawa. Yang kedua, Alkitab bermanfaat. Baik bagi orang tidak percaya maupun orang percaya.
Bagi orang tidak percaya diberikan hikmat, dituntun pada keselamatan. Bagi orang percaya untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk dilatih, dididik dalam kebenaran. Yang ketiga, kita belajar Alkitab bukan hanya berwibawa punya otoritas. Alkitab bukan hanya berguna, bermanfaat. Alkitab juga untuk melengkapi kita untuk melayani. 2 Timotius 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi saya bacakan. 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat. Kenapa kita diajar? Kenapa kita dikoreksi? Kenapa kita dibukakan kesalahan kita? Supaya kita memiliki kelakuan yang baik. Kenapa kita dididik? Supaya kita dilengkapi untuk melayani. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berasal dari satu akar kata yang berarti diperlengkapi secara sempurna. Jadi kita perlu diperlengkapi secara sempurna. Nah, siapa yang disebut sini manusia kepunyaan Allah? Manusia kepunyaan Allah sini adalah orang-orang percaya yang sudah ikut Kristus. Nah, sebagai orang percaya, manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Supaya apa? Supaya Tuhan saja dipermuliakan, bukan dirinya ditonjolkan. Saya ingin jelas sedikit, untuk setiap perbuatan baik. Nah, untuk apa Tuhan memanggil kita? Kita sudah percaya, kita sudah ikut Dia. Untuk apa kita dipanggil? 2 ayat ini menolong kita. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan, karena kita ini buatan Allah. Oh, dalam terjemah lain, kita ini adalah poema, puisi Allah, puisi ilahi. Wow, kita diciptakan seperti itu. Nah, lalu untuk apa? Ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti Allah punya rencana bagi kita. Karena itu Dia datang menyatakan kasih-Nya, rela mati untuk saudara dan saya. Sehingga kita tidak boleh sombong, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena jasa kita, ada andilnya kita, tidak. Harusnya kita binasa. Kalau sampai kita diselamatkan, ini oleh karena anugerah Allah. Oleh karena kemurahan Allah, oleh karena rahmat-Nya. Nah, sebagai orang yang sudah diselamatkan ada tuntutan. Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Namun setelah diselamatkan, perbuatan baik perlu kita nyatakan. Jadi iman harus diamalkan. Iman harus dipraktekkan. Karena itu Yakobus berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi harus amalkan iman kita dalam tindakan. 2 Timotius 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi kalau kita sudah disucikan, dikatakan kita menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi digambarkan orang percaya yang sudah disucikan, dijadikan perabot rumah. Perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi tujuannya tidak lain adalah apa? Kita dilengkapi supaya kita ambil bagian dalam pelayanan lewat tindakan perbuatan kita.
Sebagai konklusi, saudaraku, berapa banyak firman Tuhan yang ada di dalam pikiran kita? Ingat, peganglah firman Allah sebagai pedoman hidup kita. Kita pelajari, kita pegang erat-erat. Sehingga dalam situasi apapun, terang Kristus selalu ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dan firman Allah menjamah dan mengubah saudara dan saya. Seberapa pekakah saudara untuk menerima firman Allah yang menusuk dan mau mengubah hidup saudara dan saya? Apakah firman Allah berkuasa atas hidup saudara saat ini? Ingat, firman Allah mengubah kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdiam diri sejenak. Sementara kita berdiam diri, renungkan kembali apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Firman Allah berwibawa, berotoritas. Ini menjadi dasar bagi kita untuk menjadikan Alkitab, firman Allah sebagai pedoman, pegangan hidup kita. Karena Alkitab itu bermanfaat bagi orang tidak percaya untuk dituntun pada keselamatan. Bagi orang-orang percaya untuk diajar, untuk dikoreksi, supaya kelakuannya baik dan dididik di dalam kebenaran. Tujuannya apa? Dilengkapi untuk melayani. Mari kita satu dalam doa. Untuk respon firman Tuhan, saya mohon saudara Rio Setiawan berdoa untuk firman. Saudara, selepas kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur jika Tuhan masih menegur kami, memberkati kami Tuhan, menyatakan kebenaran-Mu melalui hamba-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan yang memberkati setiap kami. Ajarlah kami Tuhan untuk kami dapat terus mencintai firman-Mu hari lepas hari. Berikan kami kerinduan yang tidak henti-hentinya untuk dapat mencari perkataan-Mu Tuhan dalam setiap hari kami Tuhan. Biarlah segala kesenangan lain boleh kami singkirkan. Biarlah kesenangan kami hanyalah perkataan-Mu dan mencintai firman-Mu. Dan kami Tuhan boleh bertumbuh di dalamnya. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Pendeta Henok yang boleh menyampaikan firman pada siap kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan yang akan pakai dia lebih maksimal lagi Tuhan. Tuhan berkati keluarganya. Tuhan yang akan pimpin apa yang sedang dikerjakannya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati siap mereka. Biarlah mereka boleh lebih mengenal Engkau dalam kehidupan mereka. Jagai Tuhan kehidupan mereka. Berkati kesehatan mereka, lindungi mereka Tuhan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat ini saya undang siap kita boleh bangkit berdiri. Mari bersama dengan segala gereja, abad dan juga tempat. Mari kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita
datang sekali lagi berdoa, datang kepada Tuhan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau Engkau sudah beri kesempatan bagi kami untuk beribadah. Terima kasih buat anugerah, kemurahan yang sudah Kau demonstrasikan dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kekuatan dari Tuhan. Di tengah-tengah pelaksanaan PPKM darurat, kami boleh belajar untuk memberikan waktu lebih banyak dekat dengan Tuhan. Untuk lebih fokus kepada Engkau. Bahwa setiap kami jemaat Tuhan untuk mencari wajah-Mu. Untuk tetap menempatkan Engkau yang paling utama dari segala hal yang sedang kami gumuli. Kami serahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam tangan Tuhan, berkati rumah tangga keluarga, memberkati anak-anak, berkati suami istri, berkati orang tua, memberkati studi anak-anak, memberkati ekonomi, memberkati kesehatan. Tuhan jamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk yang sedang bergumul untuk kesehatan. Kami serahkan Ibu Latifah, Pak Leno ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak henti-henti berdoa untuk mereka. Terima kasih buat kemurahan dan kekuatan dari Tuhan. Berkati para lansia yang usia lanjut. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan bagi mereka. Sehingga mereka tidak meratap oleh karena keterbatasan fisik mereka. Mereka tetap lebih dekat dan terpelihara kehidupan mereka oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga yang sedang bergumul untuk kesehatan akibat COVID. Biarlah Tuhan satu persatu Tuhan jamah. Bersyukur kalau Engkau sudah memulihkan Bapak Frederick dan keluarga. Bersyukur kalau Engkau sudah memulihkan Bapak Nugroho bersama keluarga. Kami bersyukur buat pemulihan Bapak Indra bersama keluarga. Terima kasih. Kami percaya dan yakin Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Engkau ambil bagian untuk memulihkan setiap kekasih yang sedang bergumul. Memberkati Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang sedang bergumul. Baik yang diisolasi mandiri maupun sedang di rumah sakit. Kami mohon anugerah-Mu untuk mereka. Tenaga-tenaga kesehatan Tuhan percayakan untuk merawat mereka. Tuhan pelihara dan jaga. Memberikan kesabaran, kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan. Sehingga dijauhkan mereka dari segala petaka. Tuhan pelihara mereka. Kami serahkan para petugas-petugas, gugus tugas dari nasional sampai ke daerah. Dalam tangan Tuhan kami serahkan. Biarlah hikmat dari Allah. Diberikan kemampuan, kekuatan dan kesabaran dalam mengelola negeri ini. Dalam rangkaian acara-acara pelaksanaan pembatasan kegiatan-kegiatan masyarakat. Memberkati Bapak dan Wakil Presiden. Biarlah Tuhan ambil bagian memberkati. Para pemimpin pusat sampai ke daerah. Tuhan ambil bagian memberkati TNI Polri. Tuhan berkati. Seluruh yang sudah hadir dalam ibadah. Tuhan lihat apapun kebutuhan anak-anak-Mu. Tuhan lihat apapun pergumulan mereka satu persatu Tuhan. Lihat dan kami percaya Engkau Allah yang hadir. Allah yang maha tahu. Yang tahu persis apa yang sedang kami gumuli. Kami serahkan semua masalah kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati yang ulang tahun hari ini. Sampai hari Sabtu mendatang. Usia boleh bertambah. Tapi Tuhan buat hati mereka bijaksana dan diberkati masa depan mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajar kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita selesaikan ibadah kita dan kita mohon berkat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak, dan persekutuan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya akan menyampaikan warta gereja untuk seminggu ke depan. Yang pertama, untuk persembahan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke Bank BCA atas nama GBTKAO Ngesrep atau melalui scan QR Code yang sudah ditampilkan saat ibadah online. Selanjutnya, untuk ibadah menara doa, akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 Juli 2021 pukul 7 malam secara live streaming melalui channel YouTube GBT Ngesrep dengan tema berdoa dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henoh Edi Haryanto. Untuk ibadah raya Minggu 25 Juli 2021 kembali dilaksanakan secara online. Untuk ibadah raya pagi pukul 7 pagi dan ibadah raya sore pukul 5 sore melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Selanjutnya ada info open rekrutmen pelayan bagi jemaat yang rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada worshiper, pemusik, multimedia, soundman, dan usher. Dapat mendaftarkan diri pada link yang ditampilkan di layar dan bisa menghubungi ke Kak Citra pada nomor yang tertera. Jemaat dapat mengikuti rangkaian sosial media gereja, ada Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Dan kami menyarankan untuk subscribe ke channel YouTube karena ada berbagai video renungan ibadah yang dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tidak lupa kami mengajak jemaat untuk terus mematuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, serta mari kita bersama-sama berdoa agar kiranya Tuhan menolong sehingga wabah COVID-19 ini boleh segera berakhir. Dan bila ada dari jemaat yang terinfeksi COVID-19, dimohon untuk tidak usah takut, segera periksakan diri ke dokter, dan mohon untuk diinformasikan ke gereja, setidaknya bisa dibantu dalam doa dan untuk mengantisipasi agar tidak menular ke jemaat yang lain. Sekian warta gereja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya
berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngasih, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah